Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalan ke pagar alam, jangan lupa beli kampak dan juga mandi di kali. Karena jawab salamnya masih belum kompak, maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan umroh, saya doakan haji, panjang umur, sehat, diberikan rezeki yang luas, mati masuk surga. Tetapi ada satu pertanyaan saya, adakah Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang mau masuk surga sekarang juga? Ada tak yang pengen masuk surga sekarang juga? Syaratnya apa? Mati dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati unsur pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Camat Kecamatan Sungai Keru Bapak Edi Herianto, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Haji, Ibu Haja, Uwa-uwa, BBBB, dan seluruh hadirin jamaah takziah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak dapat kami sapa satu persatu. Wabil khusus hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat ini kita masih dalam keadaan dirundung duka atas berpulang ke rahmatullah, yaitu wanda kami Hosina binti Mubin ini, tentunya kita sama-sama mendoakan semoga almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, serta Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya. Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kami mohon kiranya untuk didoakan, mudah-mudahan kami keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran, sehingga ujian demi ujian yang dilalui dapat untuk diambil hikmahnya, sehingga dapat lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pundak junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini sebagai perwujudan dari silaturahmi yang kita lakukan, sehingga dapat tercatat di sisi Allah sebagai pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsafalahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi ajalihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka banyak-banyaklah ia untuk silaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini akan tercatat di sisi Allah sebagai perwujudan silaturahmi yang kita lakukan, sehingga tercatat sebagai pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian, jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keyakinan bersama dalam kehidupan kita
bahwa setiap ada pertemuan tentu ada perpisahan. Setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap ada permulaan tentu ada penghabisannya. Semuanya datang dan pergi silih berganti, yang kemudian akhirnya menjadi sirna dan musnah, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau saja kita mau merenungi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita, tentu membuat kita menjadi insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam, ikal berderai, punya kulit yang kencang, bersih, punya gigi yang utuh, sanggup mengunyah apa saja makanan, punya senyum lesung pipit yang menawan, yang manakala tersenyum menarik perhatian orang-orang di sekitar. Tetapi ketika telah memasuki hari tua, perubahan frontal terjadi. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, kulit yang tadinya kencang, bersih, mulai keriput, gigi yang tadinya utuh, sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Senyum lesung pipit yang menawan, yang manakala tersenyum menarik perhatian orang-orang di sekitar. Tetapi ketika telah memasuki hari tua, yang manakala kita tersenyum, bisa saja membuat orang-orang lari dari daerah sekitar kita. Kemanakah keindahan yang dulu pernah ada? Kemanakah senyum lesung pipit yang menawan? Pergi meninggalkan kita. Semuanya datang dan pergi silih berganti, yang akhirnya menjadi sirnah dan musnah, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau saja kita mau merenungi fenomena alam yang terjadi dari alam daerah sekitar kita, sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai dengan kehidupan kita makhluk yang bernama manusia. Lihatlah kehidupan kita manusia misalnya. Sejak kita terlahir ke alam ini, menjadi bayi yang merah, lemah dan tak berdaya, lalu berangsur-angsur kita tumbuh menjadi anak-anak. Berangsur-angsur kita tumbuh memasuki usia remaja dengan segala kelincahan dan keceriaannya. Lalu kemudian memasuki usia dewasa, menikah, punya anak, untuk kemudian memasuki hari tua. Setelah memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, lalu sampailah kita dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ajal. Lalu bertemulah kita dengan maut. Ini adalah merupakan kepastian dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia telah ditetapkan ajalnya, dan apabila ajal itu datang kepada manusia, tidaklah dapat ditunda dan dimajukan sedikit pun. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'izo." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kamu sekalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dan memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hazimil ladzati, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut, kematian. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah tadzkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh bersedih, silahkan kita bersedih, silahkan kita menangis. Toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang keluarganya meninggal dunia, bahkan putranya Ibrahim, beliau juga bersedih, beliau juga menangis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas sedih dan menangis. Tidak ada ratapan, tidak ada bicara sambil menangis. Itulah sebabnya hadirin sekalian, jamaah tadzkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah perbuatan
biadab, maka ini sebagai pelajaran. Peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita semua agar kita berkelakuan yang lebih baik, agar kita berkelakuan yang lebih beradab. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan amoral, maka melalui madrasah ini, melalui peristiwa ini, kita ubah perbuatan-perbuatan amoral itu menjadi perbuatan-perbuatan yang lebih akhlaki, yang lebih berakhlak. Dan kalau selama ini yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah, kini saatnya kita ubah perbuatan-perbuatan jahiliyah itu menjadi perbuatan-perbuatan yang lebih islami. Itulah inti pesan Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kamu sekalian. Saudara hadirin, dalam kehidupan ini hendaknya selalu kita latih untuk bermujahadah. Kita berjuang untuk beribadah, berjuang untuk melawan kesabaran dan seterusnya. Sambil kita juga bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, apa saja yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghisapmu pada hari kemudian. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah tadhkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh saudara kita Bapak Camat tadi, bahwa kalau hari ini mungkin kita bertakziah ke sini, mungkin bisa jadi hari esok beberapa waktu kemudian orang pun berduyun-duyun bertakziah ke tempat kita. Kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang pasti. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia tidak diciptakan untuk kekal. Maka itulah sebabnya ayat Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Karena memang manusia bukan diciptakan untuk kekal. Benar Bapak Ibu kira-kira? Karena memang manusia bukan diciptakan untuk kekal. Apabila seseorang jatuh sakit, kalau dia sakit, meskipun dia ditangani oleh seorang dokter, secerdas apapun dokter itu, atau dia ditangani di rumah sakit, secanggih apapun alat-alat rumah sakit itu, maka itu tidak akan bisa membantu. Kalau sudah waktunya, itulah saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maka pasti maut akan datang menghadap kepadamu, meskipun kamu berada dalam suatu benteng, sekokoh apapun benteng itu. Ayat lain mengatakan, qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kata Allah, maka pasti kematian itulah yang akan datang menghadap kepadamu. Untuk apa hadirin sekalian? Untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Alimul Ghaibi Wasyahadah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah tadhkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Kematian adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang pasti. Yang kedua, kematian itu adalah suatu nikmat, anugerah yang sangat nikmat. Oleh karena itu,
mati yang merupakan satu-satunya pintu untuk menuju kepada kehidupan yang sebenarnya, itulah nikmat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, untuk tidak mengatakan semua ayat yang berbicara tentang kehidupan, maka di situ pasti ada kematian. Bahkan yang disebut lebih dahulu oleh Allah adalah kematian. Contoh, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar, kafir kepadaku, kata Allah, padahal kamu berasal dari kematian. Fa ahyakum, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Thumma yumitukum, kemudian kami wafatkan. Thumma yuhyikum, kemudian kami bangkitkan pada hari kemudian, pada hari kiamat nanti. Thumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah tadzkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk Tabarak misalnya disebutkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan adanya kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Disandingkan antara kehidupan dan kematian. Bahkan yang disebut lebih dahulu oleh Allah adalah kematian. Ini artinya apa, hadirin sekalian? Artinya kematian itu penting untuk tidak mengatakan sama persis dengan kehidupan yang kita idam-idamkan itu, yang selalu kita menganggap sebagai sebuah nikmat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaat tadzkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi ketika akan dicabut ruhnya oleh malakul maut, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malakul maut, ini bukan persoalan mencabut nyawa, tetapi ada satu pertanyaan saya. Adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Lalu malakul maut ini diam sejenak sambil berpikir, mungkin apa ini jawabannya ini. Lantas ada ilham masuk, kemudian malakul maut menjawab, adakah kekasih yang enggan bertemu dengan kekasihnya? Jadi sebuah dialog yang sangat indah, hadirin sekalian, menandakan bahwa kematian itu adalah sebuah nikmat. Peristiwa yang kedua, ada beberapa peristiwa, hanya dua yang ingin saya sampaikan. Peristiwa yang kedua, di akhir-akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengumpulkan istrinya. Istrinya semuanya berkumpul, kemudian datanglah Fatimah dengan stylenya Fatimah yang sama dengan cara jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil anaknya, putrinya, wahai Fatimah, ta'al ya Fatimah, silakan Fatimah mendekat ke sini. Fatimah mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu, lalu Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum. Aisyah penasaran, wahai Fatimah, apa gerangan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisikkan ke telingamu tadi? Fatimah mengatakan, saya tidak ingin membocorkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah wafat, karena rasa penasaran dari Aisyah ini, kemudian Fatimah membuka rahasia Rasulullah ini dengan mengatakan, tahukah Anda, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu kepadaku, apa bisikannya? Wahai Fatimah, setiap tahun
Jibril datang menghadap kepadaku untuk mengulangi bacaan Al-Quran sekali setahun. Tetapi tahun ini Jibril datang 2 kali. Dugaan saya, tahun ini saya wafat, saya dipanggil oleh Allah. Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Rasulullah SAW membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah dengan mengatakan, wahai putriku Fatimah, engkaulah kerabatku yang pertama kali akan menyusul setelah aku. Fatimah tersenyum. Ini artinya apa hadirin sekalian? Artinya kematian itu adalah sebuah nikmat. Lalu apa bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Benar enggak Ibu kira-kira? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika seseorang meninggal dunia, yatba'ul mayyitu salasun, 3 yang akan mengiringi. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Yang pertama ahluhu, keluarganya yang mungkin mengantarkan jenazah almarhumah sampai ke tempat persemayaman yang terakhir. Yang kedua wa maluhu, hartanya yang mungkin dipergunakan dalam segala macam kepentingan untuk takziah, atau mungkin ada mobil yang ikut dan lain sebagainya. Dan yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Tetapi kata Rasulullah, farji'u thnani wa yabqa wahid, 2 di antara 3 itu kembali dan hanya 1 yang tertinggal, yaitu apa? Amalnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hanya amal soleh yang dapat untuk menyelamatkan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak beramal soleh. Kita banyak sedekah, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat rawatib, salat tasbih. Kita perbanyak sedekah, amal soleh dan lain sebagainya, karena hanya itu yang dapat untuk menyelamatkan kita. Dan jangan sampai sekali-sekali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Karena setiap amal yang pertama kali dihisab, yaitu adalah amal sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti, yaitu adalah sholat. Agar jangan, untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berbanyak amal soleh. Karena hanya dengan amal soleh, takwa yang dapat untuk menyelamatkan kita. Agar jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Makan roti di atas kursi, roti pun dimakan rasa durian. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.